your head that's moving right now. You are still showing up at the dawn of every Lazarus. Your voice, it's calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Oh, everything possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know that you never will. Oh, you never fail in my life. Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kau ada di setiap musim hidup kami. Oh, kau bisa lakukan segala hal. Kami percaya padamu. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never and I know you never lost a battle. And I know you never will. Oh, thank you. Halo rekan-rekan crossover yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita ketemu dalam acara Bukan Tontonan. Rasanya udah lama sekali kita nggak ketemu, kita nggak berbagi satu dengan yang lain. Dan kali ini teman-teman,
Saya Joy ditemani oleh Jessica dan kita akan bahas satu topik yang menarik sekali bersama narasumber kita yang saya yakin teman-teman udah tahu semua. Yang suka nonton drakor pasti tahu. Ini namanya siapa, Jason? Nah. Ini bukan yang biasa kalian lihat di drakor ya. Kita bersama Kak Jeff. Halo Kak Jeff. Apa kabarnya Kak Jeff? Baik. Saya mau jawab pakai bahasa Korea lupa. Oke. Nah, rekan-rekan crossover, kali ini kita akan ngobrolin tentang satu topik yang saya rasa menarik dan bukan cuma menarik tapi penting untuk kita anak-anak muda semua tahu. Ya, kita sedang ada di momen-momen Valentine, ya, ada yang udah nyiapin bunga buat pacarnya, ada yang udah nyiapin coklat buat pacarnya, ada yang udah nyiapin tisu buat dirinya karena dia jomblo. Ya, tapi teman-teman, kita mau ngobrolin ini penting. Kita mau bahas tentang love or lust, cinta atau sekedar hawa nafsu. Nah, karena itu kita rasa kita akan dapat banyak hal dari narasumber kita hari ini. Kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya, Kak Jeff. Yes, siap. Kita mesti ngerti dulu nih Kak Jeff. Kayaknya apa sih itu cinta dan apa itu hawa nafsu? Ya. Oke, pertama-tama saya ingin menyapa rekan-rekan crossover. Happy Valentine. Happy Valentine. Ya, karena Anda akan merayakan 14 Februari. Saya mengertinya ini akan ditayangkan 14 Februari. Jadi saudara merayakan ini dengan rekan-rekan di seluruh dunia. Saya percaya mungkin Anda bisa Google sendiri sejarahnya Valentine ya, bahwa ini adalah sejarah tentang bagaimana seseorang memperjuangkan cinta. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara tentang cinta atau nafsu, kemudian kita harus mengerti dulu pandangannya atau perspektifnya dari mana, begitu kan? Karena setiap terminologi, setiap istilah itu pasti punya definisinya sendiri. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya, teman-teman crossover. Saya sendiri bukan expert di bidang ini, tentu saja. Banyak kali bergumul tentang hal ini, tentu saja, gitu ya. Karena kita berpikir bahwa setiap orang itu ada titik-titik di mana mereka sudah selesai dengan dirinya, tetapi ada juga orang-orang yang terus berproses, begitu. Dan saya menganggap bahwa diri saya masih terus berproses, termasuk juga di dalam hal ini. Mengenai cinta atau nafsu, love or lust, is this really love that God wants us to do, atau ini sekedar what I want to do, gitu kan, dari apa yang saya inginkan atau ini Tuhan inginkan. Jadi dua hal itu memang kemudian kita harus definisikan, gitu. Kalau menurut orang banyak mungkin cinta itu ya cinta, ketika saya mengasihi seseorang itu adalah cinta. Atau kita tanya definisi cinta dari Jessica. Menurut Jessica cinta itu gimana? Cinta itu pengalaman. Oh, dia pengalamannya banyak. Gimana Jess? Kalau menurut kamu cinta menurut kamu itu apa? Menurut saya itu cinta itu mengasihi. Ya, mengasihi, mencintai itu apa gitu kan? Menurut kamu itu Jessica ini suka pura-pura itu yang bunyikan Jinak-jinak merpati. gitu loh. Menurut kamu tuh apa cinta itu? Cinta itu apa? CINTA. Oke. Dangdut ya. Sepertinya dia masih kurang pengalamannya. Oke deh, lanjut deh Kak Jeff. Gimana? Ya. Sekali lagi, ini seseorang bisa dibilang punya pengalaman di bidang ini atau enggak, itu relatif sekali. Cuma saya ingin menyampaikan ada akademis ya, pendapat akademis tentang apa itu nafsu. Nah, menarik sekali kalau kita lihat perspektif akademis dari lust gitu ya. Secara akademis, Harvard, kalau saudara pernah dengar kata ini atau institusi ini adalah institusi akademis yang sangat terkenal. Mereka menuliskan di dalam website resminya bahwa nafsu adalah keinginan untuk
mendapatkan kepuasan atau keuntungan seksual. Ya, mendapatkan kepuasan atau keuntungan seksual. Nah, lebih lanjut lagi ditambahkan bahwa keberadaan nafsu itu ada karena kebutuhan manusia. Jadi kalau kita mengerti bahwa manusia itu selalu punya kebutuhan. Ada yang namanya kebutuhan dasar atau physiological needs. Ya, itu makan, minum, tidur, dan termasuk di dalamnya adalah kebutuhan seksual. Jadi that's basic needs. Itu adalah kebutuhan yang basic dari setiap manusia. Kenapa kebutuhan itu ada? Karena manusia punya dorongan untuk melakukan reproduksi. Reproduksi itu apa? Menghasilkan keturunan. Iya. Ya, semua makhluk hidup punya keinginan atau dorongan untuk menghasilkan keturunan. Kenapa? Karena dengan adanya keturunan maka keberlangsungan dari makhluk hidup itu akan terus aja terjaga, gitu ya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang normal dan bahkan secara akademis pun didefinisikan seperti itu. Nah, menariknya di dalam Alkitab kebutuhan manusia untuk menghasilkan keturunan ini diberikan oleh Allah. Oh iya. Ya kan? Kejadian 1 ayat berapa? 28 dikatakan beranak cucu lah. Oke. Jadi istilah ininya bereproduksi lah. Kalau kita mau tarik lagi lebih ekstrim, lakukan hubungan Iya. seksual. Iya. Iya dong. Oke, kalau enggak Iya, ada. kalau enggak gimana caranya? Kalau Maksudnya tahu jadi tahu betul. jadi. Waktu Oke. saya SD, saya sangat naif mengenai seksualitas. Saya percaya bahwa ketika ibu dan bapak saya kemudian kenalan, saling cinta, menikah, kemudian lahirlah saya. Jadi, ngerti nggak? Jadi, iya, coba. Kita nggak ngerti Iya, prosesnya, iya. begitu. Sama seperti ketika seseorang kemudian dapat makanan, maaf bicara, untuk pencinta binatang, daging anjing atau RW kalau orang Manado bilang. Kamu kan nggak tahu prosesnya. Taunya makan enak, tapi Iya. pas lagi lihat prosesnya mungkin kamu bisa sedih, Iya, iya. mungkin bisa kasihan gitu, karena ada proses yang kita nggak tahu. Nah, demikian juga waktu saya kecil, saya nggak tahu bahwa ada proses hubungan seksual. Dan kemudian semakin dewasa, karena mungkin tidak teredukasi dengan baik, saya tidak menyalahkan orang tua saya, tetapi rekan-rekan crossover, nanti kalau Anda berencana untuk jadi orang tua, Anda harus pemikiran ini disampaikan kepada anak Anda. Dan sampai saya remaja, saya melihat bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang nggak boleh disentuh gitu, sesuatu yang wah ini nggak boleh dibahas nih, ini tabu untuk dibahas. Sehingga kemudian pemahaman tentang itu jadi sempit. Nah, padahal kalau kita kembali ke Alkitab, pasal pertama dari Alkitab menyebut tentang seksualitas, ya, tentang keinginan untuk bereproduksi. Dan di ayat 31 Kejadian pasal 1 disebut segala sesuatunya itu baik. So being a sexual being, it's a good thing karena itu dari Tuhan. Salahnya di sini manusia jatuh dalam dosa. Oke, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian segala sesuatu yang baik itu jadinya menyeleweng. Ya, segala sesuatu yang lurus kemudian jadinya bengkok. Mungkin bengkoknya sekian derajat, tetapi kalau saudara tarik garis lurus itu semakin menyeleweng. Iya kan? Kalau Anda pernah belajar menggambar atau ini dengan busur gitu ya, belok sekian derajat aja jauh bisa. Itu yang terjadi. Jadi manusia menyeleweng jauh sampai kemudian di Roma 1 ayat 25 sampai 26 Paulus menuliskan bahwa karena manusia tidak menghargai Allah, kemudian Allah menyerahkan manusia kepada hawa nafsunya sehingga mereka terbakar oleh hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang sebenarnya itu sesuatu yang kudus, yang baik pada Harusnya mulanya, baik, kan? harusnya untuk reproduksi, harusnya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, kemudian akhirnya jadi sesuatu yang salah. Gitu. Jadi karena dosa. Jadi bagaimana kita membedakan antara cinta dan nafsu? Saya melihatnya begini, bahwa nafsu itu sebenarnya Allah yang ciptakan juga. Oke.
tetapi kemudian itu menyeleweng sehingga nafsu itu jadi konotasinya negatif. Gitu. Cinta itu apa berarti? Cinta itu sebenarnya adalah kasih yang mau berkorban. Cuma kan sekarang kemudian karena penyelewengan itu, cinta itu jadi salah dimengerti. Iya. Pernah dengar istilah ML nggak? Pernah. Ya kan, making love. Ya kan, orang bilang, wah, itu ML gitu kan. Waduh, kenapa? Padahal itu having sex kan. Itu adalah hubungan antara pria wanita, kemudian Sebenarnya disebut sudah diatur juga, sudah. betul, kemudian disebut making love. But sometimes there's no love in there. Kenapa? Karena yang satu having sex untuk menikmati kepuasan dirinya, melepaskan kepuasan dirinya, mendapatkan kepuasan yang tadi saya definisikan dari websitenya Harvard kan, kepuasan seksual untuk dirinya. Tapi dia nggak punya kasih sebenarnya. There is no love. Mereka nggak mengasihi. Dia nggak mau mungkin berkorban untuk pasangannya. Tetapi dia mau berhubungan seksual. Kemudian saudara tahu lah kan ada no string attached relationship. Pernah dengar nggak itu? Jadi relasi antara satu pria dengan satu wanita tapi nggak ada hubungan. Mungkin kalau mau disebut TTM lah, TTM gitu lah ya. teman tapi megang, Iya. gitu kan? Ya nggak sih. Jadi maksudnya Iya. hubungannya tuh jadi Nggak terikat. sebenarnya nggak terikat gitu loh, nggak terikat, cuma ada keinginan, ada nafsu yang terlibat di situ, but there's no love. Gitu. Jadi kamu bisa punya nafsu, tapi kamu bisa tanpa cinta. Tetapi ketika kamu punya cinta dan nafsu, itu a whole part sebenarnya. Itu adalah satu bagian yang sebenarnya baik. Tadi dari penjelasannya Kak Jeff tadi nih, yang saya tangkap, nafsu itu memuaskan diri, Keinginan sendiri, seksual ya. keinginan seksual, sampai di definisi itu padahal sebenarnya apa yang tadinya baik, tetapi kalau hanya berdasarkan definisi itu yang mungkin juga dipahami oleh orang-orang saat ini, itu bisa jadi sesuatu yang gak baik karena dia memiliki hawa nafsu, tapi di satu sisi gak ada kasih, gak ada cinta sebenarnya. Nah, sekarang nih kan orang ketika mengatakan I love you, ya aku mengasihimu atau aku mencintaimu, Sarang kebanyakan, ya itu banyak dipengaruhi gini dengan apa yang sering mereka lihat, apa yang sering mereka tonton ya. Mereka mungkin sekarang deh, kalau dulu mungkin orang, atau mungkin sampai sekarang orang sering lihat cinta itu definisinya dari film-film romantisnya Hollywood, Ya. atau sekarang yang suka berjam-jam ngabisin waktunya untuk nonton drakor, dan kemudian dia dapat di situ, inilah cinta di situ. Ya. Tapi ya nggak ngerti juga apakah yang dilihat itu yang sedang dipertontonkan di budaya yang sedang kita adopsi hari-hari ini, apakah itu benar-benar adalah cinta atau itu justru hawa nafsu yang dalam pengertian yang tadi hanya memuaskan. Salah didefinisikan ya. Jadi saya mau tanya lagi gini nih Kak Jeff, kalau kita sedang jalin satu hubungan atau sedang suka sama seseorang, bagaimana sih kita mendetek bahwa yang saya rasakan ini adalah perasaan cinta ataukah hanya sekedar hawa nafsu? Iya. Ya, Seperti ya. itu. Gimana sih kita bisa biar kita bisa tegas gitu, oh ini perasaan saya nih belum cinta nih, ini hanya sekedar hawa nafsu memuaskan diri saya. Gimana sih kita mau bedakan kayak gitu? Saya malah kembali lagi ke penjelasan saya yang awal bahwa sebenarnya cinta dan nafsu itu ada di dalam satu paket gitu loh. The whole package of love itu ada lastnya sebenarnya. Karena gini, saya selalu berpikir cinta itu seperti segitiga. Saya sebutnya triangle of love, bukan love triangle ya, bukan segitiga. Ya, bukan cinta segitiga, tetapi segitiga tentang cinta. Ya, karena apa? Karena ada 3 sisi dalam cinta itu. Oke, sayangnya nggak ada media untuk ini ya. Teman-teman bisa bayangkan. Oke. Saudara bayangkan aja. Jadi cinta itu ada 3 sisi. Yang sisi pertama itu disebut sisi komitmen. Komitmen. Ya, dasar sisi komitmen. Kemudian ada sisi kedua yang disebut sebagai sisi afeksi. Ya, afeksi itu adalah rasa sayang, rasa ingin memiliki gitu ya. Kemesraan tuh ada di afeksi.
romantis itu jadi Ada di komitmen afeksi. romantis, Nah, ya, jadi ya, ada ya. komitmen, ada afeksi, Afeksi. ya. Satu lagi apa? Nafsu, Oh, gairah. oke. Kenapa? Gini loh. Jadi hubungan antara pria dan wanita harus ada 3 komponen itu ketika kamu bicara tentang cinta yang utuh. Karena komitmen tanpa cinta yang ada komitmen, ada afeksi, tapi nggak ada nafsunya, itu namanya pertemanan. Oke. Ya dong, Iya. BFF, Oke, best betul, friend betul, forever, betul, ya nggak? Iya, Ya, betul. kalau hubungan itu atau cinta itu ada nafsu, ada afeksi, nggak ada komitmen, namanya kumpul kebo. Iya. Iya kan? Oke. Ya, kalau kemudian hubungan itu ada komitmen, ada nafsu, tapi nggak ada afeksinya, maka sekali lagi cinta itu nggak utuh. Gitu. Ketiga komponen itu harus ada, dan itu yang membedakan kemudian cinta itu cinta yang utuh. Jadi saya mungkin lebih bukan ingin membawa cinta versus nafsu Oke. atau love versus lust. Bukan berarti saya ingin Betul. mematahkan topik Anda ya, tetapi saya melihatnya bahwa ini seperti the complete love or incomplete one. Kalau cinta itu utuh, itu akan most likely berjalan dengan baik. Tapi kalau incomplete, kalau nggak utuh, ini kecenderungannya akan lari kemana-mana. Ya, jadi kita udah lihat tadi ya, ada satu, kalau mau dibilang bukan kombinasi tapi satu paket lengkap yang harusnya ada ya, ada kasih, ada komitmen, ya ada komitmen, ada afeksi, dan Gairah. ada gairah ya, atau bisa dikatakan nafsu gitu, hawa nafsu, dan itu harus kita miliki, nggak ada salahnya kalau komplit. Oke, Jessica, saya lihat dari tadi mungkin dia lagi merenung, ada yang dia mau tanyakan. Gimana, Jess? Ya, ini kan mewakili rekan-rekan crossover Siap. yang mau bertanya, kalau misalnya sedang in relationship, sebenarnya sampai di mana batasannya? Boleh nggak pegangan tangan atau peluk atau sampai kiss? Oh iya. Nah, kalau boleh, itu sampai di mana kira-kira batasannya? Tapi sekarang jangan dijawab dulu. Saya udah mau jawab. Oke. Kita akan jawab after break. Oke, Dan- kita akan saksikan dulu pujian dari Crossover Worship Team. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari
dan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, bahkan di saat lebih dari yang kurasa. Kurasa. Oke, rekan-rekan crossover, kembali lagi di segmen yang kedua. Dan udah penasaran kan dengerin jawabannya dari KJF tentang pertanyaan tadi? Nah, sekarang bisa Kak dijawab sekarang gimana tentang pertanyaan tadi? Oke, siap. Jadi ada kecenderungan memang ketika kita bahas topik tentang hal ini, ada banyak hamba Tuhan mungkin atau orang akan cenderung membuat list gitu, do's or don'ts. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Gitu. Tapi itu jadi kayak kembaliin kita ke masa hukum Taurat gitu kan, bahwa jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Gitu. Tapi saya pengen bawa kita sebenarnya balik ke apa yang Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Gitu ya, di dalam Matius 22 37 39 pasti kalau rekan-rekan sudah cukup lama ikut
menjadi pengikut Kristus pasti sudah tahu Hukum ini yang tentang terutama ya. hukum yang terutama, bahwa apa yang kita lakukan itu harus mencerminkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ketika kamu memegang tangan pasanganmu, kemudian ada orang yang menjadi syak dengan hal itu, apakah itu berarti kamu mengasihi mereka? Gitu pertanyaannya. Ya. Gitu. Kemudian ketika kamu apa tadi? Kissing. Kisse, Kissing. popo. Iya. Capcuk. Soalnya kalau di Korea kan bilangnya popo. Oh iya. Itu apakah kemudian kamu mengasihi Tuhan dengan melakukan itu? Apakah kamu mengasihi sesamamu dengan melakukan hal itu, misalnya di tempat di mana orang kemudian bisa melihat itu? Apalagi sekarang kan rekan-rekan crossover pasti pernah dengar ada beberapa video yang viral, gitu ya, yang dibuat oleh pasangan yang bukan pasangan, gitu kan? Begitu ya. Jadi buat saya, apakah kemudian hal itu mencerminkan kasih Allah? Kamu mengasihi Tuhan dengan melakukan hal itu? Apakah kamu mengasihi manusia sesamamu dengan melakukan hal itu? Jadi itu yang kemudian jadi batasan kita, daripada kemudian kita bikin ini nggak boleh, pegangan nggak boleh, cuman nggak boleh. Gini loh, saya ingin kembalikan kepada Anda untuk kemudian Anda berpikir untuk setiap kegiatan itu, do I really love God by doing this? Iya. Do I show God's love to others by doing that? Gitu. Jadi lebih ke seperti itu sih, kembali ke masing-masing, karena setiap apa yang kita lakukan kemudian menghasilkan konsekuensi. Menarik sih, Paulus pernah bilang gini, ini nggak ada hubungannya langsung dengan apa acting out, ya, tetapi ada hubungannya dengan misalnya gini. Paulus pernah punya masalah dengan orang-orang yang berdebat tentang makanan. Makanan ini boleh, makanan ini nggak boleh. Ada yang berdebat tentang hari ini boleh, hari ini nggak boleh. Paulus bilang gini loh, kalau ada satu orang yang menganggap bahwa itu boleh, kemudian itu menciderai temannya atau bikin syak temannya, lebih baik kamu nggak lakukan. Jadi lebih baik kamu nggak lakukan. Karena untuk segala sesuatu ada konsekuensinya. Nah, menariknya di HOF, di House of Freedom, adiknya crossover, Iya. itu dulu ada ketuanya, ketua HOF dulu namanya Joshua Kipling. Iya. Nah, saya dan Joshua pernah kami bikin satu kelas, ya, untuk yang pria-pria, remaja-remaja pria, Hofers yang pria, yang cowok-cowok, kita kumpulin di satu kelas dan kita bicara tentang seksualitas. Nah, menariknya dia pernah sampaikan, dia dapat dari seorang hamba Tuhan dan dia sampaikan bahwa gini loh, ada yang namanya di kereta api atau di platform kereta itu ada namanya garis batas, ya, yang orang nggak boleh injek garis itu. Tetapi ketika kamu injek itu, kamu mati nggak? Enggak dong. Saya itu nggak mati nih. Jadi, tapi kalau kamu keserempet kereta, suatu ketika kamu nggak hati-hati di situ, itu bukan salahnya stasiunnya, udah dibilang, kamu nggak boleh lewat situ, gitu ya. Jadi buat saya hal yang sama mungkin seperti itu. Kan kita udah bilang nih, nggak boleh, jangan hati-hati dengan hal itu. Hati-hati dengan pegangan tangan, hati-hati dengan mencium pasanganmu, hati-hati dengan apa tadi, memeluk pasanganmu. Jadi karena katanya kalau ada dua orang sendirian, yang ketiganya setan, gitu kan? Ya. Jadi ya ketika kemudian ada sesuatu yang terjadi dan konsekuensinya terjadi, you have to bear that consequence. Kamu harus tanggung konsekuensinya. Bukan berarti kemudian kamu hard no, nggak boleh. Kalau kamu pegang, dosa. Kalau kamu cium, masuk neraka. Enggak, bukan yang gitu. Tetapi mengertilah bahwa setiap hal yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Dan sebelum kamu melakukan itu, tanya, apakah ini mengasihi Tuhan? Ya, karena sumbernya justru dari sana memang ya. Saya berharap rekan-rekan crossover tidak kemudian jadi. Betul, ini saya tidak mendorong Anda untuk kemudian salah melakukan hal memahami. itu. Oke,
kita tadi sudah disampaikan oleh Kak Jeff, itu sesuatu yang komplit ketika kita bicara tentang mengasihi. Di sana ada komitmen, di sana juga bahkan ada gairah di sana. Tetapi kalau kita dominan pada satu hal atau melakukannya tanpa satu tujuan, karena kalau balik lagi yang tadi Kak Jeff sampaikan kan, ketika Tuhan sampaikan itu kepada manusia, itu bagian dari sebuah tujuan, bagian dari sebuah rencana Allah kan. Karena ada keturunan ilahi yang harus kemudian mencerminkan Allah di dunia ini. Bukan untuk Allah berikan itu ya memang Adam dan Hawa manusia akan mendapatkan kenikmatan itu, tetapi ada tujuan di sana. Jadi bukan hanya untuk mengejar kepuasan diri mereka. Jadi teman-teman jangan wah ini oke, balik lagi kuncinya ada di saya nih. Kuncinya ada. Yang saya takutkan begini Kak Jeff. Ketika mereka merenungkan terus mereka bilang, kayaknya Tuhan senang deh apa yang saya bikin. Wah, padahal itu dia sedang berhalusinasi sendiri gitu loh. Jadi saya rasa teman-teman crossover bisa pahami ini cukup dewasa untuk memahami ini. Karena saya sering apa yang Jessica katakan tadi, saya ditanya hal yang sama saya sudah jawab, dia tanya ke rekan hamba Tuhan yang satu lagi dengan pertanyaan yang sama yang sudah saya jawab gitu loh. Jadi saya berpikir apakah orang ini ingin mencari sesuatu yang kemudian jawaban yang dia rasa kena dengan dia menyetujui atau membenarkan apa yang harus dia lakukan gitu loh. Ya, jadi teman-teman kita harus tahu bahwa semua dikuduskan oleh Tuhan, tetapi rekan-rekan crossover ingat, ada satu tanggung jawab besar karena ketika kamu sedang in relationship dengan seseorang, Tuhan punya planning juga di balik itu semua untuk kehidupan kalian. Jadi dan ada konsekuensi kalau kalian melanggarnya yang harus kalian tanggung. Gitu ya Om Jeff ya? Ya, oke. Saya rasa satu hal lagi yang kita mesti mengerti bahwa hubungan antara pria dan wanita itu sebenarnya yang kemudian tadi komplit ya. Iya. Ada komitmen, ada afeksi dan ada gairah di dalamnya. Itu adalah gambaran sebenarnya dari hubungan antara Kristus dengan jemaat. Itu ada di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 31 sampai 32. Jadi untuk menikah itu bukan sekedar dorongan budaya, dorongan hawa nafsu seksualitas supaya nggak dosa kawin aja deh. Bukan itu, tetapi kamu sedang menggenapi apa yang menjadi gambaran sempurnanya antara hubungan Kristus dan jemaat. Apa sih hubungan antara Kristus dan jemaat? Kristus rela berkorban. Balik ke yang tadi kan, yang saya sebutkan di awal bahwa kasih itu adalah cinta itu adalah dari perspektif Alkitab adalah kasih yang rela berkorban, bukan sekedar mendapatkan keuntungan buat saya. Gitu ya. Benar. Jadi gimana nih untuk Anda bisa hidup di dalam hal itu? Tentu saja kita harus kembali ke definisinya gitu ya, kembali ke konsep awalnya, karena kalau di dalam Roma kan dikatakan bahwa ada pembaharuan budi. Jadi mulai dari pikiran, kalau saya nggak salah sempat juga dibahas di mana ya, di Home atau di mana, di YouTube channelnya GPDI Mahanaim, saudara bisa lihat. Dia bilang tentang bahwa mulai dari pikiran, baru kemudian berubah tindakan. Jadi masukkan konsep yang benar di mengenai cinta, mengenai hubungan antara pria dan wanita. Oke, that's good. Ya, saya rasa ini sesuatu yang baik buat rekan-rekan crossover. Saya berharap teman-teman apa yang kita obrolin hari ini itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Baik teman-teman yang saat ini sedang menjalankan sedang dalam hubungan, sedang menjalin hubungan dengan seseorang, teman-teman bisa jadikan satu perenungan buat teman-teman ya, kembali melihat gini, karena ini sesuatu yang penting buat yang belum menjalin hubungan tapi mungkin lagi suka sama seseorang. Teman-teman bisa pikirkan baik-baik ini semua karena ini sesuatu yang penting. Jadi ketika teman-teman berjalan, teman-teman tahu mana batasan-batasannya, teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan ini berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan, kemudian itu betul-betul mencerminkan kasih teman-teman kepada orang yang teman-teman sebut teman-teman kasihi ya. Itu saya rasa penting buat rekan-rekan crossover. Thank you ya Om Jeff udah mau berbagi bagi kita semua. Anytime. Dan Happy Valentine's Day sekali lagi buat rekan-rekan crossover. Sampai kita ketemu di acara Bukan Tontonan berikut. Setelah ini teman-teman masih ada pujian dari
Crossover Worship Team. Check it out. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan talk show dari Pastor Jeff yang memberkati setiap kita tentang mengenai kasih yang benar di hadapan Allah. Dan saudara, pada hari ini kami akan membawakan lagu The Blessing by Elevation Worship. Dan lagu ini menceritakan bagaimana berkat Tuhan itu atas kita. Dan ini lagu ini ditulis dari kitab Ulangan, saudara. Tuhan yang memberkati kita, yang melindungi kita, menyinarinya dengan wajahnya. Ini adalah berkat yang luar biasa. Dan kita akan nyanyikan lagu ini pada hari ini. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 make his favor be upon me. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his praises go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, when you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you.
atas mari nyatakan kasih-Mu yang sempurna lewat penyertaan-Mu, lewat berkat-Mu yang luar biasa. Oh, biarlah perkenanan-Mu ada untuk kami. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Kau Allah yang mulia, Allah yang maha pengasih. Oh. Thank you. Tuhan, kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Kami telah mendengarkan bagaimana tentang kasih yang sempurna. Bagaimana kami untuk mengasihi orang sesama kami, bahkan keadaan sekitar kami Tuhan. Dan bukan dengan nafsu, kami bisa membedakan pada hari itu. Mana kasih yang Tuhan kenal dan mana kasih yang hanya cuma sekedar nafsu kami saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau Allah yang selalu ada beserta kami Tuhan. Agar kami semakin belajar tentang mengasihi dan kami pun hidup di dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan sore hari ini, kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami, setiap kehidupan kami. Mari nyatakan kasih-Mu Tuhan, berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami pergumulkan, apapun yang sedang kami impikan, Engkau Allah yang mengetahui dan Engkau Allah yang memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat acara bukan tontonan yang diberkati pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. What's up crossover? Bagaimana acara untuk hari ini? Saya berharap tentunya kita semua mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Dan pesan saya tetap stay safe, stay healthy, and see you in the next episode. God bless you all.